Beauty is eternity gazing at itself in a mirror. Apakah Bunda suka dipuji awet muda? Wajar aja kok kalau Bunda suka, aku juga suka banget. Kali ini, aku akan membahas beranjak menua. Mungkin Bunda juga kesel ya saat ngedengar perkataan, kok kamu kelihatan tua amat sih? Seperti udah nenek-nenek. Ketika bicara tentang usia dan kecantikan, kita sadar betapa mudahnya perasaan kita terpengaruh. Kita dapat dengan mudah menemukan segala kekurangan pada tubuh kita, seperti kulit yang mudah keriput, banyaknya plek, timbunan lemak, dan sebagainya. Tapi, bila kita terus berpikir tentang kekurangan yang ada dalam diri kita, terutama kekurangan fisik yang memang alami itu, percayalah, penampilan kita pasti akan terpengaruh. Untuk itu, jangan terus memikirkan hal negatif semacam itu ya Bunda. Adalah lebih baik untuk berpikir tentang beragam hal positif yang ada dalam diri kita. Betapa baiknya kita terhadap anak, betapa banyaknya tenaga yang kita keluarkan untuk menolong orang lain, betapa mudahnya kita mengeluarkan untuk bersedekah, pikiran segala hal-hal baik yang kita lakukan. Semua pikiran baik tersebut akan menghasilkan formula kecantikan untuk diri kita sendiri. Nih, aku punya beberapa cara untuk berpikir cantik. 1. Stop menghina tubuh. Berhentilah membenci bagian tubuh sendiri. Paha, perut, lengan, semua itu bagian dari tubuh kita. Kalau kemudian kita berkata, saya berharap paha gendut ini tidak ada. Sungguh itu bukan perilaku yang sehat loh bun. Stop menghina bagian tersebut. Bagaimanapun, kita membutuhkan bagian tersebut untuk hidup normal. Tips, berdirilah di depan kaca dan katakan hal positif pada bagian tubuh yang tidak disukai. Awalnya kita akan merasa tidak nyaman, tapi lama-kelamaan akan terbiasa kok. 2. Bayangkan tubuh seperti apa yang kita inginkan. Benar sekali, ungkapan yang menyatakan Anda menjadi apa yang Anda pikirkan. Jika kita selalu berpikir tentang kegemukan, maka kita menjadi gemuk. Saya gemuk, saya gemuk, saya gemuk. Karena merasa gemuk, kita jadi tak merasa bersalah saat menyantap banyak makanan dan camilan. Aku udah gemuk ini kok. Sama halnya jika kita berpikir tentang sakit, maka kita akan selalu merasa sakit. Tipsnya, setiap hari bayangkan bentuk tubuh seperti apa yang kita inginkan. Visualisasi berguna sebagai alat untuk mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu dapat memotivasi kita loh untuk mewujudkan itu. Banyak atlet, artis, dan orang sukses yang mempraktikkan cara ini dan mereka berhasil. 3. Percaya diri. Nikmati peran kita sebagai wanita. Tunjukkan bahwa diri kita wanita. Tips, pakailah pakaian khas wanita atau pakaian lain yang membuat kita merasa cantik dan menarik. Lalu, menjalani perilaku positif mempengaruhi penampilan kita. Tips, tersenyumlah. Senyuman dapat membuat kita tampak muda kembali dan dapat dengan cepat mempengaruhi perasaan kita. Pokoknya, jika kita merasa akan cantik kembali, jika kelebihan berat badan kita dikurangi 10 kg, maka kita harus melakukan sesuatu mulai hari ini. Kita dapat memulainya dengan olahraga teratur dan memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Lakukan itu sebagai kebiasaan rutin. Bahkan jadikan gaya hidup kita. Insya Allah hasilnya akan kita rasakan dan kita akan merasa muda dan cantik kembali. Walaupun ternyata kita masih tetap malas juga dan kita tidak peduli pada kecantikan dan kesehatan kita, maka lakukanlah untuk anak-anak dan suami kita. Jadilah contoh yang baik untuk mereka. Lagi pula, mereka berhak loh memiliki ibu yang sehat dan selalu memiliki perasaan yang baik. Terkadang kita merasa tidak cantik karena tubuh kita begitu letih. Untuk itu, coba deh aku punya tips untuk tetap memiliki energi setiap hari.
1. Buatlah jadwal istirahat. Kita butuh tidur nyenyak setiap malam. 2. Jalan kaki setidaknya 30 menit setiap hari. Tidak ada pengecualian. 3. Makan makanan yang bergizi. Makanan yang baik untuk otak antara lain seperti ikan, kacang-kacangan, kedelai, minyak zaitun, jus, saus, tomat, minyak ikan, alpukat, dan lainnya. 4. Bersihkan gigi dengan dental floss atau benang gigi sehabis menyikat gigi. Untuk itu, jagalah kesehatan mulut atau lakukan pemeriksaan ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. 5. Selalu menggunakan krim tabir surya minimal SPF 45. 6. Minum air putih yang cukup, jaga agar tubuh tidak sampai kekurangan cairan. Pokoknya, kuncinya adalah konsisten. Salah satu hal yang menyebabkan kita tidak berhasil melaksanakan olahraga setiap hari dan makan makanan sehat adalah kesibukan. Padahal kita membutuhkan kebugaran dari olahraga dan kesehatan dari makanan agar kita dapat menjalankan aktivitas kita sesuai dengan jadwal rutin. Nih, aku juga punya tips yang bisa kita lakukan agar dapat konsisten melakukan program kesehatan dan kebugaran. 1. Tuliskan jadwal olahraga di kalender kita. Perlakukan jadwal tersebut seperti janji pada seseorang. Jika kita sudah berjanji pada seseorang, maka kita akan berusaha menepatinya. Kalau tidak berhasil, maka kita akan bertemu di hari selanjutnya. Lakukan itu secara rutin, minimal jalan kaki 30 menit sehari ya. 2. Tuliskan target yang Bunda inginkan. Misalnya, ingin mengurangi berat badan beberapa kilogram di akhir bulan. Tuliskan target yang realistis. Mulailah dari yang kecil. Jika target tersebut sudah terlampaui, nikmatilah keberhasilan tersebut. Selanjutnya, kesuksesan yang lebih besarlah yang ingin kita capai. 3. Libatkan keluarga. Ajak suami dan anak-anak untuk berolahraga ataupun berjalan kaki bersama. Terangkan pada keluarga kenapa Bunda lebih sering menghidangkan sayuran dan buah-buahan. Ajak anak-anak untuk memasak makanan sehat. Tanamkan pentingnya hidup sehat pada mereka. Lalu, yakinkan diri Bunda bahwa hadiah sebenarnya bukan es krim atau pakaian baru, melainkan perasaan baik terhadap diri sendiri. Itulah hadiah berharga yang dapat Bunda berikan untuk diri sendiri. Selanjutnya, tidak mudah menyerah. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Untuk melatih diri agar terbiasa melakukan sesuatu, maka harus dilakukan setiap hari. Jika satu hari kita tidak berolahraga, maka pada hari selanjutnya mudah bagi kita untuk meninggalkannya. Begitu selanjutnya, hingga sulit bagi kita untuk memulai kembali kebiasaan itu. Lakukan kebiasaan baru setidaknya 30 menit, 30 hari berturut-turut sehingga akhirnya kebiasaan tersebut menjadi bagian rutinitas Bunda dan gaya hidup Bunda. Dan kecantikan itu tergantung pada mata yang melihat. Ada pepatah yang mengatakan, kecantikan tergantung pada mata yang melihat. Aku pikir itu benar adanya deh. Misalnya, jika anakku menggambar dengan banyak warna dan garis selalu menuliskan, I love you ibu, maka aku berpikir itu indah. Tetapi jika orang lain yang melihat gambar itu, mereka pasti berpikir, begitu aja kok bagus, anak saya gambarnya lebih bagus daripada itu. Iya gak sih Bun? Emang, saat ini banyak iklan-iklan tentang kecantikan yang banyak mempengaruhi pikiran kita. Yang cantik itu yang putih, tinggi, langsing, dengan rambut hitam yang panjang terurai. Akibatnya, perempuan menghabiskan banyak uang untuk memenuhi kriteria cantik yang diciptakan oleh dunia bisnis. Padahal kecantikan itu unik loh Bunda, sebagaimana Allah menciptakan kita dengan segala keunikan yang kita miliki. Keunikan itulah yang harus kita ketahui tanpa perlu menyiksa diri dengan definisi kecantikan yang diciptakan oleh manusia untuk memperbudak kita. Pernah gak sih Bunda melihat di balik layar pembuatan iklan
yang ada di TV atau majalah. Selama ini, perempuan yang ditampilkan tampak sempurna, kulitnya tampak sehat dan cerah. Bentuk hidung, bibir, mata, dan jari jemari semuanya memikat dan memesona mata yang melihatnya, sehingga penonton terpengaruh untuk membeli produk yang diiklankan itu. Padahal semua itu hanya tipuan loh bun. Foto yang ada di majalah sudah diolah dengan komputer sesuai dengan pesanan. Kulit model yang tampak bersinar cerah telah diolesi gel khusus hingga tampak mengkilat dan memesona. Jika Bunda ingin lebih tahu banyak, Bunda dapat melihat di balik layar True Beauty yang ada di stasiun TV ABC. Demikian halnya pula dengan penampilan di TV, wajah asli sang bintang juga udah dipermak dan dilapisi bedak yang tebal. Lighting yang membuat mata penonton hanya terarah pada fokus tertentu. Gak heran loh bun, saat kita bertemu dengan sang bintang, atau gak usah jauh-jauh sang bintang deh, kalau kita melihat foto-foto teman-teman kita yang mereka update di sosial media, kita pasti bakal langsung insecure, ngerasa kita jelek, ngerasa kok gue jelek banget sih, kok gue gak bisa ngerawat tubuh seperti mereka. Pas kita kira mereka itu benar-benar cantik, ternyata pas kita ketemu wajahnya tuh biasa-biasa aja. Sering gak sih Bunda ngalamin atau bertemu sama orang yang kayak gitu? Jadi kalau emang Bunda terobsesi ingin memiliki penampilan seperti mereka, entah itu seperti teman-teman Bunda yang memakai banyak filter di sosial medianya, ataupun seperti bintang yang ada di majalah ataupun di YouTube, maka Bunda pun sebenarnya dapat melakukannya. Ambil kamera, bergaya ala bintang, lalu mintalah seseorang untuk mengedit foto itu, atau kita bisa melakukannya sendiri. Kemudian pajang foto itu dimanapun yang kita mau, entah itu di media sosial ataupun kita pajang dengan ukuran terbesar di rumah kita. Dengan demikian, kita akan merasa menjadi bintang setiap harinya. Pokoknya, tidak ada standar baku deh bagi kecantikan di dunia ini. Tetapi sebagai manusia, ada beberapa hal yang memengaruhi penampilan kita, yaitu tubuh, pemikiran, dan jiwa. Bila ketiga hal ini dapat kita perhatikan dengan cara yang benar, maka ketiganya seolah memancar dari dalam ke permukaan, menembus keterbatasan fisik, dan memengaruhi pikiran dan perasaan kita. Akhirnya, seseorang bisa mempunyai persepsi positif tentang diri kita dan lingkungannya, yang menghasilkan ketulusan yang terus-menerus hingga memancar sebagai kecantikan dari dalam. Pokoknya, dengan bertambahnya usia, berarti bertambah pula kualitas kita. Pernah gak sih Bunda merenungkan pertanyaan, kenapa ya kita takut menjadi tua? Padahal pertambahan usia itu tidak bisa kita hindari dari waktu ke waktu. Penyebabnya adalah karena saat kita bicara tentang lanjut usia, yang terbayang di benak kita adalah kelemahan fisik, pikun, sakit-sakitan, ketergantungan pada orang lain, ketidakmampuan dalam bekerja, dan juga kesepian. Bukankah demikian, Bunda? Aku juga berpikiran hal yang sama. Dulu, dalam masyarakat kita pun ada kepercayaan bahwa kita semua akan tua, sakit, lemah, pikun, lalu meninggal. Sering kita mendengar orang lain tuh ngomong, namanya juga udah tua, ya wajar aja kalau sakit-sakitan, pikun, lemah, udah tua, gak bisa apa-apa lagi. Nanti juga kamu begitu. Kini, udah saatnya kita mengubah kepercayaan tersebut. Memang kita akan tua dan mati, tapi tidak harus menjadi lemah, pikun, dan sakit-sakitan. Kita bisa tetap aktif, sehat, kuat, berpikiran tajam, dan merasa bahagia. Aku percaya, separuh kehidupan yang akan kita jalani dapat lebih baik dari separuh kehidupan yang telah kita jalani sebelumnya. Asalkan kita mampu mengubah kepercayaan kita dan menerima kepercayaan yang baru bahwa setiap tahun yang akan kita lalui merupakan tahun yang berharga. Dengan bertambahnya usia, maka bertambah banyak pengalaman kehidupan yang kita rasakan. Bertambah banyak manfaat yang bisa kita berikan pada masyarakat,
bertambah banyak pengetahuan yang kita peroleh, dan bertambah banyak kebahagiaan yang kita jalani. Aku juga punya loh seorang teman yang usianya udah gak muda lagi. Bukan seorang teman sih, lebih ke temannya suami, tapi kami tuh sering berbincang. Jadi dia itu masih mengendarai mobil sendiri, shopping kebutuhannya sendiri, masih berjalan tegak, sehat, tertawa ceria di setiap pertemuan kami, dan masih bisa menikmati masakan yang disajikan. Itu tandanya dia merawat tubuhnya dengan baik. Penampilannya pun juga gak kalah dengan kita yang masih berusia 30-an, awal 30-an gitu ya. Rambutnya juga masih lebat, tetap tersisir dengan rapi, giginya masih utuh, matanya masih tajam, bahkan senyumannya juga masih tetap menarik untuk dilihat. Pakaian dan sepatu yang dikenakannya pun model terbaru dan warnanya juga serasi dan dia padu-padankan dengan baik. Dia adalah salah satu contoh wanita yang jadi inspirasi buat aku. Wanita yang gak percaya bahwa bertambahnya usia berarti akan berkurang segala kekuatan, kesehatan, kecantikan yang dimiliki. Temanku itu, maksudnya wanita inspirasi aku itu, percaya bahwa kehidupan ini harus dinikmati hingga ajal menjemputnya. Dia pernah bilang kalau dia benar-benar menikmati setiap waktu dalam kehidupannya dengan bahagia. Pokoknya kecantikan itu unik, sebagaimana Allah menciptakan kita dengan segala keunikan yang kita miliki. Keunikan itulah yang harus kita ketahui tanpa perlu menyiksa diri dengan definisi kecantikan yang diciptakan oleh manusia untuk memperbudak kita. Pokoknya, jika setiap orang lanjut usia tampak seperti orang yang aku ceritakan itu, maka aku yakin dan percaya generasi muda tidak akan pernah takut menjadi tua. Di sini, para orang tua telah dapat mengilhami dan menjadi contoh bagi generasi selanjutnya tentang bagaimana caranya meningkatkan kualitas kehidupan seiring bertambahnya usia. Tapi aku gak bermaksud loh untuk menghakimi generasi tua, tetapi aku cuma mau membuka mata kita, membuka mata bunda, bahwa kita dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak kita dalam menyikapi pertambahan usia. Pada akhirnya nanti, pertambahan usia bukan lagi suatu hal yang harus kita takuti lagi. Tentu sih kita harus merencanakan, mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Jika kita ingin tetap sehat selalu, maka kita harus mengikuti cara hidup sehat, senantiasa menjaga, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita selalu. Dulu, angka harapan hidup manusia sekitar 30 tahun, lalu menjadi 40 tahun. Berarti zaman dulu usia 15 tahun dianggap separuh baya, padahal usia 15 tahun sekarang adalah usia remaja. Maka tak heran kalau dulu pada usia 9 tahun, orang-orang tuh sudah menikah dan usia 10 tahun sudah punya anak. Orang tua temanku yang berasal dari daerah lain mengalami itu. Menurut Bavpenas, angka harapan hidup orang Indonesia saat ini adalah 69 tahun loh, Bunda. Angka itu semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2025 diperkirakan angka kehidupan hidup orang Indonesia adalah 73,7 tahun. Suatu saat mungkin angka harapan hidup manusia bisa menjadi 150 tahun. Berarti usia parubaya adalah 70 tahun. Ingatlah, ketika kita percaya usia kita sudah tua, maka tubuh pun memulai proses penuaan. Jika Bunda berpikir dan percaya usia parubaya itu 70 tahun dan tetap semangat dalam beraktivitas, maka tubuh pun akan menerima apa yang kita yakini. Masa depan itu selalu cerah, berapapun usia kita. Sering kita bertanya pada anak kita, apa yang kamu inginkan nak jika besar nanti?
Nah, mulai sekarang kita juga harus bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin kita inginkan dengan bertambahnya usia hingga kita tua nanti? Apakah kita ingin bertambah keimanan, kebaikan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, pengalaman, dan semakin berguna bagi masyarakat di sekitar kita? Setelah itu, kita mulai dapat merencanakan kematian. Apakah kita ingin meninggalkan kebaikan atau malah orang mengenang kematian kita dengan segala kelemahan dan keburukan kita? Bagaimana menurut Bunda? Apakah Bunda bersedia merencanakannya mulai sekarang? Pasti Bunda bersedia dong. Bukankah ketika saatnya datang, kita ingin meninggalkan kenangan indah?